وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli afdhalus shalawatika ala as'ali makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka wa dzakara dzakirun. Rabbana wa dzikrika wa dzikril ghafirun. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwaaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya Allah kumpulkan kita bersama untuk bersama-sama kita berzikir menyebut nama Allah, untuk bersama-sama kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu perkumpulan yang dapat meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis bahwa sabda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Minhum rajulani tahabba fillahi ijtama alihi wa tafarraqa alihi. Bahwa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Di antaranya adalah rajulan tahabba fillah, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya orang yang saling mencintai karena Allah, orang yang saling mencintai semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis yang lain bahwa sabda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan ada seseorang yang mengunjungi saudaranya di desa yang lain. Fa arsalallahu ala madrajatihi malakan, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala utus malaikat untuk mengikuti perjalanan orang tersebut. Falamma ata alaihi qala aina turid, ketika malaikat itu rupanya seperti rupa manusia, sehingga ini orang tidak tahu bahwa ini adalah malaikat. Malaikat itu menanyakan, aina turid, kamu ingin kemana? Wala orang ini menjawab, muridu afandi fi hadhil qaryah,
Aku ingin mengunjungi saudaraku di desa ini. Qala halaka alaihi min ni'matin tarubuha. Malaikat itu menanyakan, apakah kamu mendapatkan nikmat dari orang tersebut yang kamu manfaatkan? Maknanya sampai kamu berkunjung ke orang ini, apakah orang ini telah memberikan kepadamu bantuan, manfaat dan lain sebagainya? Qala la ghaira anni uhibbuhu fillahi. Orang ini menjawab, tidak ada, hanya saja aku mencintainya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya qala, malaikat ini berkata, fa inni rasulullahi ilaika. Aku ini adalah utusan Allah kepadamu. Aku diutus oleh Allah. Jadi aku malaikat ini bahwa dirinya adalah malaikat yang diutus oleh Allah. Inna Allah kana ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Dan Allah mengabarkan bahwa Allah mencintaimu seperti kamu mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini fadilahnya, jadi kita cintanya itu karena Allah. Para ulama menjelaskan bagaimana cinta karena Allah, yaitu cinta kepada orang yang soleh, cinta kepada orang yang bertakwa, cinta kepada orang yang taat kepada Allah, atau cinta kepada orang yang mengajaknya untuk ibadah kepada Allah, cinta kepada orang yang mengajaknya untuk bersama-sama berzikir, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini yang cintanya karena Allah. Lain halnya orang yang cintanya karena setan, yaitu cintanya untuk diajak bermaksiat, untuk bersama-sama bermaksiat, berbuat dosa. Ini cintanya adalah karena setan. Ya, dalam Al-Quran Allah berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Allah berfirman yang artinya bahwa sahabat, teman dekat nanti di hari akhirat itu akan menjadi bermusuhan satu sama lain, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya orang yang berteman di dalam kemaksiatan nanti di hari akhiratnya akan menjadi permusuhan, saling menyalahkan satu sama lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Di dalam hadis yang lain bahwa sabda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nasu isma'u wa'qidu anna lillahi azza wa jalla ibadah laisu bi anbiya wa la syuhada yaqbiduhum nabiyyun wa syuhada ala manazilihim wa qurbihim minallahi. Dan juga pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai orang-orang, wahai manusia, dengarkanlah dan berakallah. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang mana mereka bukan nabi, bukan orang syahid. Yang itu nabiyyun wa syuhada ala manazilihim, tapi para nabi dan orang-orang syahid mengharapkan kedudukan orang-orang tersebut karena kedudukan mereka wa qurbihim minallah, dan dekatnya mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya nanti di hari akhirat ada orang-orang yang bukan nabi, bukan orang syahid, tapi kedudukannya itu diharapkan oleh para nabi dan orang-orang syahid. Jadi maknanya orang biasa tapi kedudukannya sangat tinggi. Fajazza rajulun minal a'rabi min qasiyatin nasi wa alwa biyadihi ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah. Lalu ada seorang A'rabi dari kejauhan yang melambaikan tangannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya, wahai Rasulullah, nas
nasun minan nas, orang biasa, laisu bi anbiya wala syuhada, mereka bukan nabi, bukan syahid. Yang bituhumul anbiya wa syuhada ala majalisihim wa qurbihim min Allah. Tapi kedudukan mereka diharapkan oleh para nabi dan orang-orang syahid karena dekatnya mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. In'adhum lana jalihim lana, jelaskan kepada kami, sifatkan kepada kami siapa mereka. Fasurra wajhun Nabi sallallahu alaihi wasallam bisu'alil a'rabi, lalu gembira wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan A'rabi tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hum nasun min afna'in nas. Dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka orang-orang dari bermacam-macam. Maknanya orang yang datang dari tempat yang berbeda-beda. Wa nawazilil qabail, mereka orang dari suku-suku yang berbeda-beda. Sukunya berbeda-beda. Lam tusal bainahum arhamun mutaqaribah, mereka tidak memiliki hubungan keluarga. Jadi dari tempat yang berbeda-beda, suku yang berbeda-beda, tidak ada hubungan keluarga. Tahabu fillah wa tadafu, akan tetapi mereka saling mencintai karena Allah dan saling berkunjung karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkumpul bersama untuk bersama-sama berzikir menyebut nama Allah. Ya Allahu lahum yawmal qiyamati manabir min nur. Allah akan siapkan nanti di hari kiamat untuk mereka mimbar-mimbar dari cahaya. Fayudrisuhum 'alaiha fayaj'alu wujuhahum nuran wa thiyabuhum nuran. Dan Allah dudukkan mereka di mimbar-mimbar dari cahaya. Allah jadikan wajah mereka bercahaya. Allah jadikan pakaian mereka bercahaya. Yafza'un nasu yawmal qiyamati wa la yafza'un. Di hari akhirat ketika orang-orang ketakutan tapi mereka tidak ketakutan, diamankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hum awliya'ullahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka itu adalah para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. La khaufun, tidak ada rasa khawatir bagi mereka karena diamankan oleh Allah. Walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih karena mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi fadilahnya sangat besar karena cinta karena Allah itu adalah ibadah hati, amalan hati. Ada ibadah badan, ada ibadah hati. Ibadah hati lebih besar fadilahnya daripada ibadah badan, karena ibadah hati lebih susah daripada ibadah badan. Kalau ibadah badan semua orang bisa, orang munafik pun bisa untuk ibadah badan, pura-pura sholat, puasa, sedekah dan lain sebagainya. Tapi amalan hati, ibadah hati tidak bisa kecuali orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita berusaha untuk tidak cinta kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang lain bahwa sabda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waqad syahida sallallahu alaihi wasallam liman ahabba lillahi wa aqdha lillahi wa a'ta lillahi wa mana'a lillahi bi annahu qad istakmala al-iman. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyaksikan, beliau bersaksi bahwa barang siapa yang cintanya karena Allah, bencinya karena Allah, wa aqalillahi, memberi karena Allah, wa mana'a lillahi
lillahi, tidak memberi karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bi annahu qad istakmala iman, orang yang seperti ini telah sempurna imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disaksikan oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di riwayat yang lain bahwa ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifa tara fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim. Bahwa ada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika ada satu orang cinta kepada satu kelompok orang-orang yang mulia, para wali, orang-orang yang tinggi derajatnya, walam yalhaq bihim, tapi tidak bisa beramal seperti amalan mereka. Apalagi sekarang banyak kita dapati orang yang amalannya biasa, bahkan kurang ibadahnya, tapi cintanya kepada para wali, orang-orang soleh, ya. Bagaimana orang yang seperti ini cinta kepada satu golongan orang-orang yang mulia, tapi tidak bisa beramal seperti amalan mereka? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahab. Dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seseorang nanti di hari akhirat akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Ini mulianya amalan yang sangat mulia, yang sangat tinggi. Jadi kalau seandainya kita tidak bisa beribadah seperti ibadahnya orang soleh, apalagi ibadahnya para wali, apalagi ibadahnya para sahabat, ya, apalagi ibadahnya Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setidaknya minimalnya kita cinta, ya, agar kita dikumpulkan bersama orang-orang yang mulia. Wa an Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala ya Rasulullah, ar-rajulu yuhibbul qaum wa la yastati'u an ya'mala bi 'amalihim. Qala anta ya Aba Dzar ma'a man ahbabta. Juga dalam riwayat yang lain bahwa ada sahabat Abu Dzar, padahal sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bertanya, wahai Rasulullah, jika ada seseorang cinta kepada satu golongan yang mulia tapi tidak bisa, tidak mampu untuk beramal seperti amalan mereka. Lalu dijawab lagi oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anta ya Aba Dzar ma'a man ahbabta. Kamu wahai Abu Dzar bersama orang-orang yang kamu cintai. Qala fa inni uhibbullaha wa rasulahu. Qala fa innaka ma'a man ahbabta. Lalu Abu Dzar berkata, aku cinta kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, dijawab lagi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innaka ma'a man ahbabta. Kamu bersama orang-orang yang kamu cintai. Qala fa'adaha Abu Dzar fa'adaha Rasulullah. Diulang lagi oleh Abu Dzar, jawabannya diulang lagi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi banyak riwayat yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang fadilah cinta kepada orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dalam riwayat yang lain bahwa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berceramah, berkhutbah, tiba-tiba ada orang datang yang dan bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat? Qala wailaka wa ma a'dadta laha. Dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang kamu siapkan untuk hari kiamat? Istilahnya tanya-tanya hari kiamat, sudah siap belum? Kalau belum siap, percuma
kapanpun itu bisa menghadapi. Makanya ditanya oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apa persiapanmu untuk hari kiamat? Nanya-nanya kiamat, apa persiapanmu? Qala la syai'a illa inni uhibbullah wa rasulahu. Sahabat ini menjawab, aku tidak ada persiapan apa-apa, hanya saja aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jadi maknanya sahabat ini mengaku bahwa amalannya kurang, ibadahnya kurang, tapi cinta kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala anta ma'a man ahbabta. Dijawab oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kamu bersama orang-orang yang kamu cintai. Makanya sayang sekali kalau sekarang apalagi ada orang Islam beriman cintanya kepada pemain sepak bola, ya nanti bareng di hari akhirat. Nauzubillah min dzalik, dia cintanya kepada artis Korea misalnya, orang-orang yang tidak beriman, dia nanti bareng di hari akhirat. Nauzubillah min dzalik. Makanya cintanya kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, cintanya kepada orang-orang soleh, para wali, agar kita dikumpulkan bersama orang-orang yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbana ya rabbana bi annana karabna wa annana asrafna ala nada asrafna fatub alaina tawba tamsil kulli hawba waskurna awrati wa amir rawani wa ghfir li walidina rabbi wa mawlidina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba awdi radina suhba wal muslimina ajma'in ya rabbi asma badan wajudan manna la bihtisabi minna bil mustafa rasulina wa bi kulli suli bil mustafa rasulina wa bi kulli suli bil mustafa rasulina